Guys, aku baru landing nih. Ada apa nih? Huru hara. Kayak mana, Vio? Rame banget, sister. Rame banget, guys. Kenapa nih? Ada apa? Ada apa, guys? Hola netizen yang tercinta. Pratiwi Novianti menanggapi soal Agus yang menyebutkan dirinya kejam setelah membongkar soal uang donasi disalahgunakan. Adapun uang donasi untuk pengobatan Agus mencapai 1,5 miliar rupiah. Setelah dibantu, Agus baru-baru ini mengadu ke Farhad Abbas soal masalah uang donasi dengan yayasan milik Pratiwi Novianti. Bahkan Agus menyebutkan Pratiwi Novianti kejam kepadanya dan keluarga karena memfitnah menilep uang donasi tersebut. Menanggapi itu, lewat story Instagram miliknya, Pratiwi Novianti menanyakan soal yang tengah heboh. Selain itu, Pratiwi Novianti juga merepost salah satu akun yang membagikan pernyataan Agus kepada pengacara Farhad Abbas soal pengobatan menggunakan BPJS hingga menuding jahat. Menanggapi itu, Pratiwi Novianti menyebutkan hanya publik yang bisa menilai sendiri. Nah, gimana nih menurut netizen yang terhormat? Silahkan berkomentar ya. Ada ya orang udah dibantuin, udah dikirimin donasi senilai 1,5 M, nyata katanya baru masuk 500 juta dari rekening. Yang 1 M nya kemana katanya? Buat bayar utang. Gimana sih bininya? Om Agus lah, gimana ceritanya sih? Kan bisa pergi ke Thailand gitu tuh, apa kemana gitu berobat. Jangan mikirin utang dulu, mikirin kesehatannya dulu. Itu gimana kan muka sama tangan kan itu belum selesai itu, belum mantep banget badan. Mbak Nopi kan udah baik nih sama lu nih, udah ngasih donasi apa ngajuin donasi gitu buat kesembuhan lu sebanyak senilai 1,5 M. Kenapa lu gunainnya bukan buat berobat, malah buat bayar utang? Lah, malah lu berobatnya malah pakai BPJS. Gimana urusannya sih? Langsung aja gitu, langsung 1,5 M nih. Brak, saya pengen sembuh nih dok. Gimana caranya kek? Saraf-saraf saya nih sambungin kek. Emang kalau ada yang kusut gitu tuh, tali kamarnya ada yang belum bener nih. 1,5 M saya bayar dah, nggak apa-apa. Yang penting saya sembuh sempurna, kembali normal gitu. Kulit yang tadi merah yang begitu jadi coklat lagi lah. Kalau emang susah gitu pengen bawa lu kemana gitu, lah beli aja tuh mobil berapa gitu, yang berapa ratus juta, apa yang berapa puluh juta yang buat tibang bawa lu doang nih ke tempat apa rumah sakit mana gitu yang bagus. Udah beli aja, itu kan manfaat juga buat lu, kesembuhan lu juga biar lebih baik gitu di jalannya. Gimana kayak ini mau buat bayar utang yang puluhan juta mental kemana, yang ratusan juta mental kemana lah. Kalau emang pengen ngebagi-bagiin, kirimlah, saya 5 juta juga pengen buat ngeklub ini ntar malam. Berita update lagi nih dari Agus. Kalian masih inget kan manajer resto yang disiram air keras sama karyawannya? Nah, ternyata nih katanya donasinya yang dia dapat itu dia pakai buat bayar utang keluarganya, guys, gitu. Jadi selama ini dia dapat uang donasi nggak dipakai buat berobat, sementara dia berobat pakai BPJS. Nah, gimana nggak gemas tuh donatur yang tahu kalau ternyata uang donasinya itu dikasih ke keluarganya buat bayar utang gitu. Sementara kan donatur itu ngasih donasi ke dia pengen dia itu cepet sembuh, berobat yang bener gitu kan ya. Ini dia berobat malah pakai BPJS, guys. Coba gimana? Gemes gak jadi donaturnya? Ya mungkin dia berniat baik untuk membantu keluarganya gitu kan ya. Tapi kan si donatur ini berniat baik untuk membantu kesehatannya dia supaya dia bisa sembuh dan bisa kerja lagi. Karena keluh kesahnya dia itu kan katanya dia kayak gitu, dia jadi ngerasa gak berguna, dia gak bisa kerja lagi, gak bisa menghidupi istrinya lagi, menghidupi keluarga kecilnya ya, kayak gitu. Lah ternyata diusut punya usut nih, dia berobat malah pakai BPJS, uangnya dia kirim ke keluarganya buat bayar utang. Ya sebenarnya ya udah sih, kalau jadi donatur ya udahlah, uang yang udah didonasiin ya diikhlasin, sedekah gitu ya namanya juga. Tapi woi, ini buat kesehatan lu. Oh my god, ini keluarganya juga bingung banget, gak mikirin kesehatan si Agusnya gitu ya. Gemes. Gue mengheran banget dah tuh sama yang donasi viral ini, ya kan. Jadi orang udah ditolong tapi kok kayak musuhin orang yang membuka jalan, yang udah bukain jalan buat donasi gitu, buat cari donasi. Kan
nih ya, Teh Novi ini kasihan gitu sama korban penyiraman air keras yang dilakukan oleh teman kerjanya sendiri, ya kan. Dia depresi sampai teriak-teriak, ya kan. Sedih kan, matanya rusak, terus tangannya, kulitnya kebakar gitu. Kasihan dia. Akhirnya dia datang dengan niat yang baik, niat yang tulus, niat yang ikhlas mau ngebantu supaya apa? Supaya bisa berobat dengan proper gitu kan ya. Akhirnya dibukalah tuh open donasi ke sana ke sini. Dia keliling ya, minta tolong ke siapa aja yang kira-kira bisa bantu sampai terakhir ke podcastnya Densu. Tapi apa yang dia dapat coba? Kenapa manusia kayak begitu ya? Udah dibantuin kayak pengen ditoyor gitu rasanya kan? Ya, meskipun kemarin di podcastnya Densu udah diklarifikasi katanya enggak begitu. Tapi bahasa tubuhnya itu nggak bisa dibohongin gitu loh, ya kan? Akhirnya baru ketahuan deh buka-bukaan. Nah, Teh Novi itu ya kan bukain jalan buat open donasi nih, buat berobat. Teh Novi aja yang nggak ngalamin itu berasa kayak masih ada harapan nih. Harus punya harapan dan harus percaya gitu loh, ya. Yang namanya sekarang udah ada nih duit buat berobatnya. Ya udah cari opsi ke rumah sakit yang lebih bagus ya. Yang pertama juga bagus, tapi kan kita cari opsi lagi gitu kan ya. Begitu. Jadi jangan juga mikir kayak orang nanya kayak mau nyampurin urusan lah. Dia yang bukain donasi ya, lah dia juga harus bertanggung jawab sama orang-orang yang kasih. Dia harus kasih report ya ke perkembangannya, ini tuh udah begini begitu. Jangan orang nanya-nanya kesannya kayak pengen tahu aja atau gimana. Gue gak ngerti deh tuh di dalam hatinya sama pikirannya mereka. Ya Allah, orang mah kan peduli ya, punya hati, tapi ya udah dibantuin kan, kepengen sembuh, kepengen bisa berobat yang udah pokoknya yang baik, yang bener, supaya ya udah diobatin gitu matanya ya kan. Ya gue juga turut prihatin sih atas kejadian yang menimpa dia gitu. Ya semoga cepet sembuh lah ya gitu. Oke, jadi ya balik lagi nih, jadi manusia itu jangan selalu berpikir buruk gitu, apalagi sama orang yang udah ngebantuin kita gitu loh ya. Lu semua udah pada nonton podcast Denny Sumargo bersama Agus nggak, yang merupakan korban dimana matanya itu rusak akibat disiram air keras gitu ya, dimana Agus ini berhasil mendapatkan donasi sebesar kurang lebih 1,5 M dari Yayasan Rumah Peduli Kemanusiaan, dimana penanggung jawabnya itu adalah seorang wanita bernama Novi. Terus di mana masalahnya? Masalahnya disalahgunain bos donasi. Nah, udah pada tahu belum? Karena kalau lu pada belum tahu nih berita, lu pada belum nonton podcastnya juga, lu kagak bakal nyambung nih obrolannya. Oke. Ini singkat cerita gue runtutin kronologinya ya. Sebelumnya gue turut prihatin kepada Agus. Gue yakin lu itu depresi parah, mental lu itu hancur saat lu kehilangan mata lu. Gue ngerti banget karena nggak ada satu orang pun yang mau kehilangan matanya, karena mata adalah apa? Jendela dunia. Jadi gue berdoa, gue turut prihatin, gue berdoa semoga kondisi Agus semakin membaik dan semoga ada jalan untuk kesembuhan matanya. Itu sebelumnya ya. Rangkumannya secara singkat gini ya. Ini Agus kan korban nih, matanya rusak ya kan. Akhirnya divonis mengalami kebutaan karena saraf-saraf matanya rusak oleh Jakarta Eye Center lah gitu ya, akibat disiram air keras. Nah, akibat kejadian Agus ini datanglah Teh Novi ya dengan Yayasan Rumah Peduli Kemanusiaan yang berinisiatif untuk menggalang donasi untuk membantu pengobatan si Agus ya. Singkat cerita, Teh Novi ini juga meminta bantuan kepada Bang Denny Sumargo, di mana platform sosial itu kan gede ya, jadi untuk membantu menggongkan galangan donasi tersebut. Dan singkat ceritanya lagi, donasi ini berjalan dengan lancar gitu ya. Banyak para donatur yang membantu untuk memberikan donasi gitu. Nah, uangnya ini kan udah diterima sama Agus ya, sama pihaknya Agus. Tapi Teh Novi ini merasa kok nggak ada konfirmasi, dimana dia itu juga harus mengkonfirmasi dan memberikan tanggung jawab kepada para donatur gitu ya, agar tidak disalahgunain. Dan wow, ternyata memang disalahgunain, terutama kepada Wawa. Jadi ceritanya gini, kenapa disalahgunain? Agus ini mentransfer uang
dari donasi tersebut tuh kepada wawanya, kepada istrinya, keluarganya, bayar hutang rentenir. Pokoknya intinya sebagian uang donasi tersebut itu tidak digunakan pure murni untuk pengobatan dia. Ditambah lagi uang galangan donasi dari Teh Novi yang pertama itu malah nggak digunakan untuk pengobatan. Dan menariknya wawanya ini berinisiatif menggunakan BPJS. Terus uangnya ngapain gitu ya. Ditambah lagi pas Teh Novi ini ngecek mutasi rekening ya, ketahuan ternyata 100 juta dari uang donasi tersebut digunakan untuk membayar hutang rentenir, membayar rumah. Sama siapa? Wawanya. Mana wawanya kalau di podcast ngomong motong mulu, ya kan? Ngeles mulu. Saya juga heran tuh kenapa yang heboh tuh 100 juta. Akhirnya dikelirin sama Bang Denny Sumargo. Nih mantep. 98 juta. 100 juta kurang 2 juta. Apa bedanya? Mana si Agus juga mencoba membela wawanya. Ya apa salahnya sih Bang Denny kalau kita punya rezeki lebih, uang banyak nih ya, kita membagikan kepada orang-orang sekitar kita, keluarga kita. Kalau lu dapat dari Baim ya, kagak apa-apa. Kalau dalam kondisi lu nggak kenapa-napa, ini masalahnya nih, lu lagi kenapa-napa, ya kan? Ini uang dikasih buat lu berobat, bukan buat lu bagi-bagi gitu. Menurut gue ya, paling membingungkan sih keluarganya sih, terutama si Wawa. Lu udah tahu si Agus nih sakit, butuh pengobatan khusus, butuh biaya banyak, dan orang-orang tuh pada peduli, makanya bisa ngasih donasi sampai sebanyak itu terkumpulnya. Kok kesannya ngemanfaatin situasi, well, gitu ya, ngemanfaatin situasi, nggak mau terima, tapi diterima dan dipakai duitnya. Kalau gue jadi Teh Novi, wajar gue gedek sih. Wajar gue gedek sama pihak keluarga, mau istrinya, mau wawanya, wajar. Tapi sekali lagi, menurut gue, Agus ini kan tetap jadi korban. Dan mungkin dia tuh, gimana ya, nggak bisa berpikir dengan baik. Jadinya tuh bingung, jadinya ya udah gitu. Mungkin juga dipikirnya keluarga atau perasaan nggak enak, jadi ya udah dikasih itu. Tapi ujungnya jadi masalah. Gimana? Karena yang awalnya orang pada niat baik untuk melakukan donasi, jadi kayak trust issue nih untuk memberikan donasi lagi. Kalau jadi gini ceritanya, ngerti lo? Jadi gini ceritanya itu, jadi orang pada males nanti untuk berdonasi, sumpah. Dimana orang awalnya peduli sama lu, malah pihak lu nih, keluarga lu nih, malah tengil. Ya pokoknya begitulah ya guys. Gimana menurut kalian untuk case yang satu ini? Udah ya pusing, well.